Standby, kamera roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat SMA semuanya. Alhamdulillah kita akan belajar kali ini bagaimana cara menggunakan smartphone ataupun HP untuk syuting ya, atau untuk pengambilan gambar. Ketika kita akan memulai mengambil gambar dengan handphone kita atau dengan smartphone kita, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Nah, nanti akan tampil di sini. Yang pertama adalah kapasitas baterai. Ingat, jangan sampai ketika kita sedang shoot tiba-tiba baterainya habis, gitu ya. Karena apa ya? Itu sangat menyakitkan gitu ya, ketika lagi syuting tiba-tiba habis baterai. Sedangkan baterai yang kita gunakan kan harus dicas, itu butuh waktu lagi. Kecuali kalau model kamera dulu ya, begitu habis baterai langsung diganti dengan baterai yang baru. Atau kalau sekarang smartphone kan rata-rata baterainya sudah ditanam, mau nggak mau harus dicas. Jadi hati-hati dengan kapasitas baterai, itu harus harus kondisi full kalau bisa. Gitu. Perkirakanlah kira-kira syuting ini mau untuk berapa lama. Nah, itu kapasitas baterai harus diperhatikan. Yang kedua adalah posisi lensa. Ya, saya tidak merekomendasikan untuk posisi portrait. Kalau bisa landscape. Ya, portrait itu ya mungkin kalau buat TikTok, untuk Instagram mungkin masih mungkin, tapi kalau untuk video pada umumnya itu landscape. Itu pun perhatikan ukuran settingnya sebelumnya, kita mau settingan berapa, 720, 1080 atau mungkin mau ibaratnya mau HD, Full HD ataupun sampai 4K gitu ya. Itu ada setting dulu di awal kameranya itu. Nah, kemudian posisi speaker juga harus diperhatikan. Mic terutama ya, mic yang kita miliki di smartphone kita itu bagus, dia merekam suara dengan baik. Tetapi kadang-kadang noise-nya pun direkam ya. Berikutnya adalah kapasitas memori. Nah, kita cek dulu nih, jangan-jangan udah kepenuhan gitu. Lagi asik-asik ngerekam, tiba-tiba memori Anda penuh full. Aduh, itu juga ya cukup menyakitkan gitu ya. Dalam kondisi lagi asik-asiknya nih syuting nih, lagi penting-pentingnya, habis memorinya. Aduh, itu menyakitkan sekali. Nah, hati-hati dengan itu juga, dicek. Wah, ternyata penuh nih, pindah-pindahin dulu ya. Yang nggak penting hapus dulu. Ya. Kemudian ada lagi, ketika syuting itu aktifkan mode pesawat, ya, airplane mode ya. Jadi kenapa? Kalau enggak, ketika lagi syuting tiba-tiba ada telepon masuk, waduh, gagal itu lagi ya. Atau bahkan chat masuk, notif masuk gitu, waduh, itu mengganggu sekali. Makanya aktifkan mode pesawat atau airplane. Pada saat pengambilan gambar, ini masalah pencahayaan ya. Hati-hati, usahakan kalau bisa membelakangi matahari atau membelakangi sumber cahaya yang besar, karena itu nanti jadi backlight, gitu ya. Backlight malah kecuali kalau mau bikin siluet ya silakan, dan untuk keperluan itu silakan. Kemudian seperti yang tadi saya katakan, perhatikan kualitas audio pada saat perekaman. Ya, mic inputnya sudah disetel belum, gitu. Kemudian yang saya katakan tadi, HP itu pada umumnya adalah omnidirection. Omnidirection itu merekam semuanya berikut noise-nya. Nah, itu hati-hati. Nah, kemudian pada saat pengambilan gambar juga, kita ini ibaratnya tripod. Jadi posisi tangan pada saat recording itu jangan terlalu ke depan. Ini apalagi kalau yang suka gemeteran, ini
bahaya. Sebaiknya, nah ini ke sini ngelebar sikut gitu ya. Kemudian rapat ke tubuh. Ini supaya memudahkan panning, ya, panning itu dan menjaga kestabilan gambar, gitu ya. Nah, goyang-goyang. Gitu. Kecuali kalau mau pakai gimbal atau stabilizer khusus, nah itu beda lagi, ya. Ini kita kan pakai HP doang, nah makanya itu jadi badan kita nih yang jadi tripod. Kemudian perhatikan, jangan gunakan zoom, ya. Kalau bisa mah datang aja ke objeknya gitu. Tapi pastikan bahwa kameranya atau handphonenya itu punya stabilizer yang bagus. Ya. Kalau enggak lebih baik 3 detik atau 5 detik, kemudian dekati objek. Tadinya matikan dulu, dekati objek, on lagi gitu ya. Jadi jangan sampai pakai zoom, karena zoom yang ada di kamera itu optical zoom gitu. Ini gambar yang di crop kemudian diperbesar, bukan zoom yang sebenarnya gitu. Bukan mekanik. Jadi hindari pakai itu daripada nanti kacau gambar. Nah, usahakan kalau merekam itu minimal 10 detik dari gambar satu ke gambar yang lainnya. Ini 10 detik. Ini untuk kebutuhan pilihan gambar pada saat editing. Ya. Kualitas gambar dan suara biasanya ada di sini, di stock shoot yang ini lebih bagus. Nah itu tuh si editor akan memudahkan dia gitu ya. Kemudian cerita yang durasinya atau video yang durasinya 1 menit, biasanya kita butuh sekitar 3 menit bahan mentahnya. Jadi kita potong-potong. Nggak semua yang kita shoot itu bakal masuk, ya, yakinlah itu. Ya, jadi kalau misalnya videonya 5 menit, nah, siapkan itu sekitar 15 menit yang akan dipotong-potong sehingga jadi 5 menit. Nah, itu triknya supaya stock shoot kita kaya, banyak pilihan gambar bagi editor, dan itu untuk memaksimalkan video kita. Dalam pengambilan gambar ada ukuran-ukuran shoot. Barangkali sering-sering dengar ya. Ada full shoot, ada medium shoot, ada close up. Ya. Sebenarnya ada extreme close up, kemudian extreme long shoot, ya, dan lain sebagainya. Ya. Ya, long shoot juga satu lagi ada. Nah itu perlu diperhatikan. Untuk apa? Ada penekanan adegan itu bisa ditegaskan dengan pengambilan gambar itu. Nah, ketika videonya ini mungkin sifatnya wawancara gitu ya, atau sedang mengambil gambar seorang narasumber, ya. Maka jangan seperti ini nih, jangan di tengah, ya, nih tengah-tengah. Harusnya seperti ini, kasih space di sini untuk memberikan peluang bagi si editor untuk memberikan teks misalnya, atau mungkin untuk di sini untuk tayangan PPT-nya atau infografisnya dan lain-lain. Nah, kemudian ketika wawancara, hindari misalnya bawa HP, ya, kalau bisa ada di tengah-tengah gitu. Si penanya itu jangan terlalu dekat kepada HP-nya, karena nanti overlapping dengan subjek gitu. Jadi suara dia akan lebih dominan gitu. Sehingga, padahal yang pengen didengar adalah yang utama adalah si narasumber. Nah, itu hati-hati untuk hal-hal seperti itu. Ya, baiklah, kira-kira seperti itu secara umum gambaran bagaimana kalau kita mau mengambil gambar menggunakan HP atau smartphone. Sebetulnya masih banyak mungkin ya teknik-teknik dasarnya yang atau bahkan lebih detail lagi. Nah, itu silakanlah nanti berkonsultasi bagaimana untuk pengaturan lighting, bagaimana pengaturan audionya, kemudian bagaimana lagi untuk frame, ya, mengatur frame, komposisi dan lain sebagainya. Itu
nanti bisa kita bicarakan kemudian. Nah, berikutnya yaitu bagaimana mengedit videonya. Ya, mengedit videonya dengan HP lagi tentunya. Oke, cukup kira-kira, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang gitu ya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.